Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftithahatul Muktamarah, NIM 1814070008, jurusan PGMIA pada mata kuliah PKN lanjutan MISD dengan dosen Ibu Reska Ingriza, MPD. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tentang RPP tematik 1 lembar kelas 4, tema 7, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu keragaman rumah adat di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat, alhamdulillah. Ibu doakan semoga kita senantiasa sehat selalu, dan ibu harapkan juga anak-anak tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada di antara anak-anak semua yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran ya. Nah, sebelum Bu. itu marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar hendaknya. Silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pembelajaran kita kali ini ya, kita akan membahas tema 7, yaitu indahnya keragaman negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya dan negeriku. Nah, di sini kita akan pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini kita akan membahas mengenai keragaman rumah adat di Indonesia. Salah satunya ialah rumah adat Manggarai. Apa sajakah keunikan dari rumah adat Manggarai ini? Nah, mari kita cari tahu. Silakan anak-anak semua perhatikan teks yang ada di buku siswa. Nah, anak-anak semua, suku Manggarai ini tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Manggarai ini terdapat sebuah kampung yang bernama Warebo. Warebo ini terletak di sebuah lembah barat daya Kota Ruteng. Nah, Warebo ini juga merupakan salah satu tujuan wisata yang ada di Indonesia. Di Warebo ini terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu diantaranya yaitu rumah adat Gendang atau yang biasa disebut dengan Mborunia. Nah, ini adalah bentuk rumah adat suku Manggarai. Rumah adat Gendang ini berbentuk kerucut yang ketinggiannya mencapai 15 meter. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu dan bambu, dan atapnya terbuat dari ijuk atau yang disebut dengan wunut. Nah, dinding-dindingnya ini, bagian-bagiannya ini direkatkan menggunakan rotan tanpa menggunakan paku sama sekali. Nah, rumah adat Mboruniang ini terdiri dari 5 lantai. Nah, setiap lantainya itu memiliki ruang dan fungsinya masing-masing. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu tingkat yang pertama, disebut dengan luntur. Luntur ini berfungsi sebagai tempat berkumpul dan tempat tinggal keluarga. Yang kedua, tingkat yang kedua yang disebut dengan lobo, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan dan barang untuk sehari-hari. Yang ketiga disebut dengan lentar, yang berfungsi sebagai
tempat penyimpanan benih tanaman pangan seperti padi, benih jagung, dan benih kacang-kacangan dan sebagainya. Pada tingkat yang keempat disebut dengan RAE yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan cadangan makanan apabila terjadi kekeringan. Yang kelima yaitu tingkat yang kelima disebut dengan hekang kode. Nah, tingkat ini berfungsi sebagai tempat sajian persembahan untuk para leluhur. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa keragaman suku bangsa Indonesia itu berpengaruh terhadap bentuk rumah adatnya masing-masing. Biasanya bentuk rumah adat ini mencerminkan kondisi dan bentang alam wilayah setempatnya. Nah, rumah adat ini juga mencerminkan kemampuan nenek moyang sebagai arsitektur yang handal. Tidak hanya unik, rumah adat ini juga memiliki simbol dan makna tertentu sesuai dengan adat istiadat tiap-tiap daerahnya. Nah, sebelum itu Ibu juga akan memberikan contoh lain selain dari rumah adat Manggarai tadi. Yang pertama yaitu Gapura Candi Bentar. Ini adalah rumah adat dari Provinsi Bali. Yang kedua yaitu rumah adat Papua atau yang disebut dengan Hanoi. Yang ketiga, rumah adat Rumah Gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat, rumah Aceh yaitu rumah Aceh yang berasal dari Provinsi Aceh. Yang kelima, rumah adat Tongkonan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan anak-anak semua perhatikan tabel yang ada pada buku siswa. Di sana sudah dijelaskan macam-macam rumah adat di 34 provinsi di Indonesia. Kita membaca dan melihat tabel di atas, maka dapat kita ketahui bahwa begitu beragam rumah adat yang ada di Indonesia ini. Setiap rumah adatnya memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda dengan daerah lainnya. Nah, rumah adat ini adalah merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia yang patut untuk kita banggakan. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak semua untuk diisi, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti akan dikumpulkan pada akhir pembelajaran kita. Baik, Bu. Pembelajaran kita kali ini ialah keragaman suku juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Pada umumnya rumah adat itu menyesuaikan kondisi dan bentang alam wilayah setempat. Rumah adat juga mencerminkan kemampuan nenek moyang sebagai arsitek yang handal. Tidak hanya unik, rumah adat juga memiliki makna dan simbol tertentu. Semua itu sesuai dengan adat istiadat di tiap-tiap daerahnya. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap semoga anak-anak Ibu bisa paham pada pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dan mengulang kembali pembelajaran di rumah. Sebelum menutup pembelajaran kita, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.